Siapa bilang cara lama sudah ketinggalan zaman? Faktanya, hingga hari ini budidaya ikan lele dengan kolam tanah masih jadi pilihan utama banyak peternak, terutama di pedesaan. Alasannya sederhana, modalnya kecil, perawatannya mudah, tapi hasil panennya bisa luar biasa. Nah, di video kali ini kita akan membahas langkah demi langkah cara budidaya lele di kolam tanah, lengkap dengan tips agar kolam tidak mudah bocor. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Bagian 1. Mengenal kolam tanah. Kolam tanah adalah dibuat langsung dengan menggali tanah tanpa tahan bahan seperti terpal atau semen. Cara ini dianggap sederhana, tapi punya banyak keunggulan. Yang pertama, ketersediaan pakan alami. Tanah menjadi habitat plankton, cacing, hingga mikroorganisme yang bisa menjadi makanan tambahan bagi lele. Kedua, biaya lebih murah dibanding kolam tembok atau bioflok. Bahkan, sisa pakan dan kotoran ikan bisa diurai secara alami. Dan yang menarik, kalau sudah tidak dipakai, kolam tanah bisa dengan mudah dialihfungsikan, misalnya jadi sawah. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Kolam tanah cukup rawan bocor, debit air lebih sulit dikontrol, dan kadang predator seperti biawak atau ular ikut masuk. Makanya ada langkah khusus supaya kolam tanah bisa bertahan lama. Bagian 2, membuat kolam tanah. Langkah pertama, tentu menyiapkan lahan. Bersihkan dulu dari sampah, kemudian gali tanah dengan ukuran misalnya 5 x 3 meter, kedalaman antara 80 hingga 150 cm. Nah, tanah galian ini jangan dibuang ya, karena bisa dijadikan tanggul di sekeliling kolam agar lebih kuat. Jangan lupa, pasang pipa pembuangan di salah satu sudut, supaya air tidak meluap. Bisa juga ditambahkan parit kecil di tengah kolam, lebar sekitar 40 cm dengan kedalaman 20 cm. Parit ini akan mempermudah saat panen nanti. Bagian 3, persiapan dasar kolam. Setelah kolam digali, proses berikutnya adalah pengeringan. Biarkan kolam terkena sinar matahari selama 3-7 hari, hingga dasar tanah terlihat retak-retak. Fungsinya untuk membunuh bakteri jahat dan menghilangkan gas beracun. Lalu, lakukan penggemburan tanah sekitar 10 cm menggunakan cangkul. Taburkan kapur tohor sebanyak 50-200 gram per meter persegi untuk menetralkan keasaman tanah. Diamkan kurang lebih seminggu. Setelah itu, lakukan pemupukan. Gunakan pupuk organik seperti kotoran ternak atau kompos. Bisa ditambah pupuk urea dan TSP. Ratakan di dasar kolam, lalu biarkan lagi sekitar seminggu. Tujuannya adalah menumbuhkan biota alami seperti plankton dan cacing, yang kelak jadi makanan tambahan lele. Setelah semua siap, isi kolam dengan air setinggi 50-70 cm. Biarkan selama 7 hari. Jika air sudah berubah kehijauan, artinya ekosistem alami di kolam sudah terbentuk. Selanjutnya, air bisa ditambah hingga mencapai 1-120 cm. Bagian 4, pemilihan dan penebaran bibit lele. Bibit lele yang baik harus sehat, aktif bergerak, tidak cacat, dan warnanya mengkilap. Ukurannya ideal antara 5-7 cm. Jenis lele yang populer ada lele Dumbo dan lele Sangkuriang, di mana lele Sangkuriang sering dipilih karena pertumbuhannya lebih bagus. Sebelum ditebar ke kolam, jangan langsung dimasukkannya. Wadah bibit cukup diletakkan mengapung di permukaan kolam selama 15-30 menit agar suhu air menyesuaikan. Setelah itu, miringkan wadahnya perlahan, biarkan bibit keluar dengan sendirinya. Proses adaptasi ini penting supaya lele tidak stres. Bagian 5, pakan dan pemeliharaan. Walaupun kolam tanah sudah menyediakan pakan alami, lele tetap butuh tambahan nutrisi. Pakan utamanya berupa pelet, yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Untuk bibit kecil, berikan pelet halus serta tambahan cacing sutera atau kutu air. Jika lele sudah besar, bisa diberi pelet sesuai ukuran mulutnya, ikan cincang, keong sawah, bahkan campuran daun singkong dengan pelet. Pakan diberikan 3-4 kali sehari. Tapi hati-hati jangan berlebihan, karena sisa pakan bisa menumpuk di dasar kolam dan menghasilkan zat amonia yang berbahaya. Ingat, lele termasuk ikan kanibal. Jika lapar dan tidak cukup makanan, lele bisa memakan sesamanya, terutama yang lebih kecil. Bagian 6. Menjaga kolam dan kesehatan lele. Kebersihan kolam harus diperhatikan. Kalau air sudah berbau busuk, segera kuras sepertiga bagian bawah kolam, lalu isi dengan air baru. Bau busuk biasanya berasal dari sisa pakan yang membusuk.
Untuk mencegah predator, pasang jaring di saluran air masuk dan keluar, atau pagar sederhana di sekitar kolam. Jaga juga suhu air di kisaran 28 derajat Celcius supaya kondisi lele tetap stabil. Bagian 7. Panen lele. Setelah pemeliharaan selama 25-3 bulan, lele biasanya sudah siap dipanen. Ciri-cirinya, dalam 1 kilogram terdapat 5-9 ekor lele. 2 minggu sebelum panen, kurangi pemberian pakan agar lebih mudah ditangkap. Prosesnya, kuras air kolam hingga tersisa 10-15 cm saja. Gunakan jaring atau sarung tangan agar tidak terkena patil. Setelah itu, sortir lele berdasarkan ukuran agar hasil panen lebih seragam. Tips anti bocor. Masalah klasik kolam tanah adalah kebocoran. Cara mengatasinya, buat tanggul yang benar-benar kokoh. Lebar atas minimal 1 meter, sedangkan lebar bawah 2-3 meter, dengan pondasi sekitar 20 cm di bawah dasar kolam. Selain itu, dasar kolam sebaiknya dibuat sedikit miring ke arah pembuangan air agar lebih mudah saat menguras. Jangan lupa buat saluran masuk dan keluar yang terpisah supaya sirkulasi air lebih lancar. Penutup closing. Jadi, meskipun terkesan tradisional, budidaya lele di kolam tanah masih sangat layak dijalankan. Biayanya murah, pakan alami tersedia, dan kalau dirawat dengan benar, hasil panennya bisa maksimal. Untuk pemula, metode ini bisa jadi langkah awal yang tepat sebelum mencoba sistem yang lebih modern. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pemburu Amatir untuk tips budidaya dan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.